Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penggunaan menu transformasi pada aplikasi desain grafis CorelDRAW. Menu transformasi biasanya digunakan untuk menggandakan suatu objek dengan model dan jarak yang seragam. Untuk membuka menu transformasi, kita bisa mengklik pada menu objek pada bagian menu bar, kemudian pilih transformation, lalu pilih salah satu jenis transformasi yang disediakan di sebelah kanan. Kali ini kita mulai dari transformasi position. Transformasi posisi ini berfungsi untuk menggandakan suatu bentuk objek atau memperbanyak objek dengan jarak dan arah tertentu yang bisa kita sesuaikan sesuai keinginan. Misalnya dibuat suatu lingkaran. Lingkaran ini misalnya bisa kita gandakan secara otomatis, baik ke sebelah kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah, secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Caranya adalah ketika kita mengklik menu transformation tadi, akan muncul panel transformasi di sebelah kanan jendela aplikasi CorelDRAW. Misalnya saya ingin menggandakan bentuk lingkaran ini ke arah kanan, maka saya pilih middle right. Di sini ada pilihan 9 pilihan yang bisa kita pilih. Karena saya mau gandakan ke sebelah kanan, maka saya pilih kotak di sebelah kanan. Di bagian atas, di pengaturan angka jarak, pengaturan jarak ini akan otomatis terisi sesuai dengan lebar objeknya. Sehingga jika kita gandakan dengan cara mengklik tombol apply dengan pilihan copy 1, maka objek ini akan tergandakan. Apply 1 kali, maka akan digandakan 1 kali. Ini karena berdempet, ini karena pemilihan jarak yang kita atur di atas ini sesuai dengan lebar dari lingkaran tersebut. Jika kita ingin supaya ada jarak, bisa kita tambah dari yang sudah ada di sini. Saya hapus dulu, baru kembali ke lingkaran. Di sini karena 51,294, saya bisa ganti menjadi 55 misalnya. Kemudian saya gandakan, maka akan ada jaraknya. Itu jika digandakan ke sebelah kanan. Bisa juga ke bagian bawah. Kita ganti menjadi lower center. Jadi, kemudian ini saya ganti juga menjadi 55 supaya jaraknya sama dengan yang tadi. Kemudian apply 3. Lihat, semuanya memiliki jarak yang sama karena digandakan menggunakan menu transformasi. Kemudian kita coba ke sebelah kiri menggunakan middle left. Jaraknya supaya sama, saya pilih juga 55. Ini contoh saja, angkanya bisa disesuaikan. Apply. Ke atas bisa juga. Jadi ini sesuai dengan keinginan saja. Bahkan bisa diagonal jika diinginkan. Misalnya ini apply, lihat itu akan dalam bentuk diagonal. Bisa langsung kita pilih 2. Saya kopikan ke sebelah kanan, saya ganti jaraknya menjadi 55. Apply, akan muncul seperti ini. Ini untuk contoh
transformasi position. Bentuk transformasi yang kedua adalah transformasi rotasi. Misalnya saya bikin satu objek dulu, karena tadi kita pakai lingkaran sempurna, sekarang saya pilih elips misalnya. Setelah itu kita ganti transformasi position yang sedang aktif menjadi rotate atau putaran. Saya klik rotasi. Setelah itu pilih pengaturan derajat. Karena ini adalah putaran, maka tentu kita menggunakan derajat. Berapa tinggi derajat putarnya. Misalnya saya kasih contoh saja 15. Setelah itu saya mau putarannya ini bukan sekedar berputar, tapi digandakan. Karena kalau sekedar diputar, kita tidak usah rubah ini 0. Misalnya saya tidak usah rubah nolnya, kalau diputar itu hanya akan berputar di tempatnya. Tapi jika kita ingin menggandakan sekaligus memutar hasil penggandaan, kita bisa pilih copy 1. Kemudian selesai 15 derajat, copy 1, kemudian di apply, saya apply 1 kali, akan digandakan. Apply lagi 1 kali, terus akan menghasilkan model seperti ini. Hasil terakhir dari model rotasi ini tergantung dari objek dasar yang digunakan. Misalnya kita menggunakan segi 4 seperti ini, kemudian diputar misalnya 10 derajat, maka akan menghasilkan model yang berbeda juga. Itu untuk rotasi. Bentuk transformasi yang ketiga adalah scale and mirror. Scale and mirror ini adalah transformasi berdasarkan skala dan pencerminan. Misalnya saya buat objek yang lain. Ini objeknya sembarang saja, sesuai keinginan saja. Ini. Oke. Kembali ke pick tool. Sekarang karena ini adalah pencerminan, maka yang harus dipilih adalah apakah akan dicerminkan ke arah horizontal atau secara vertikal. Misalnya saya mau cerminkan secara vertikal. Saya pilih mirror vertikal. Karena pencerminannya ini kita inginkan supaya digandakan, maka saya pilih copiesnya sama dengan 1. Kemudian apply. Ternyata hanya dikopikan di situ. Jika ingin jaraknya berpisah dengan yang aslinya, kita batalkan dulu. Ctrl Z, undo. Bisa pilih arahnya di bagian bawah, ini di bagian lower center. Kemudian apply. Lihat, akan dikopikan ke bawah. Saya klik kembali 1 kali, lagi, dan seterusnya. Bisa juga dikopikan secara vertikal. Kita nonaktifkan mirror horizontal atau vertikalnya, diaktifkan mirror horizontal, kemudian diarahkan ke pencerminannya ke arah middle right. Kemudian di apply. Lihat, hasilnya akan berlawanan dengan model dasarnya, karena sifat dari pencerminan adalah gambar bayangnya selalu terbalik. Saya apply lagi, dan seterusnya. Demikian juga jika dikopikan kembali ke vertikal. Jika diaktifkan keduanya, lihat hasilnya itu akan berbeda. Kenapa tetap modelnya seperti ini? Karena
di pencerminannya terjadi 2 kali, horizontal dan vertikal. Jika diinginkan supaya sama seperti yang tadi, kita bisa hilangkan yang horizontal di atas menjadi bisa juga ke sebelah kiri kembali. Jadi demikianlah pembahasan kita tentang penggunaan menu transformasi untuk 3 jenis transformasi, yaitu transformasi posisi, transformasi rotasi, dan transformasi mirror, scale and mirror, pencerminan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.